Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Halo semua, hari ini kita akan bahas suatu fenomena yang sering banget muncul di timeline, di TikTok maupun di Twitter, bahkan di grup WA keluarga. Gen Z mau gaji gede, tapi mau kerjanya santai. Setuju tidak setuju? Kalimat ini pasti pernah lewat di kepala kita. Ada yang bilang, anak sekarang mah maunya enaknya aja. Ada juga Gen Z yang balas, lah salahnya di mana? Kalau memang mau hidup layak tanpa harus jadi budak kerja. Jadi, siapa yang benar? Yuk, kita bedah pelan-pelan. Sekarang, kalau kita buka aplikasi lowongan kerja atau konten motivasi kerja, sering banget lihat kayak gini. Cari kerja yang enak, yaitu gaji di atas UMR, bisa WFH, jam kerja fleksibel, lingkungan kerja, healing friendly, bos pengertian, nggak toksik. Kedengarannya sih bagus sekali ya. Pertanyaannya cuma satu, perusahaan seperti ini jumlahnya berapa? Di dunia nyata, kebanyakan kerja itu adalah kombinasi antara deadline, target, tanggung jawab, dan kadang drama kantor. Sementara banyak Gen Z yang masuk dunia kerja dengan ekspektasi, saya mau dihargain, dimengerti, didengar, mental health yang dijaga, tapi gaji harus gede. Sekali lagi, sebenarnya itu sih bukan salah, wajar lah. Itu manusiawi. Siapapun juga yang mau kerja di tempat yang sehat dengan gaji yang layak. Masalah yang muncul ketika ekspektasi jauh lebih tinggi daripada skill dan pengalaman. Contoh, fresh graduate, pengalaman kerja baru magang 3 bulan. Tapi minta gaji seperti orang yang udah punya tanggung jawab 5-7 tahun. Lalu ketika perusahaan menawar, maaf ya, kami cuma bisa segini. Langsung komentar, perusahaan pelit, tidak menghargai anak muda. Padahal, dari sudut pandang perusahaan, kami bayar bukan hanya umur, tapi juga skill dan dampak yang kamu bisa berikan. Sekarang, kita lihat dulu dari sisi Gen Z. Kenapa muncul image mau gaji besar, kerja santai? Jawabannya tidak sesederhana karena malas. Ada beberapa faktor. Karena pengaruh sosial media. Hampir setiap hari, Gen Z disuguhin konten seperti kerja dari Bali, meeting di pantai, kerja 2 jam sehari, income 6 digit. Dulu gaji UMR, sekarang omset ratusan juta dari HP. Kalau dilihat dari itu tiap hari, lama-lama muncul di pikiran kalau mereka bisa hidup enak tanpa kerja keras. Seperti generasi dulu, kenapa saya enggak? Padahal yang jarang ditampilkan adalah bertahun-tahun waktu mereka masih sepi klien, posting konten tiap hari, tapi belum ada yang peduli. Proyek gagal, ditipu lagi, bangkrut. Dan yang ditampilkan cuma highlight, bukan behind the scene. Pengalaman melihat orang tua. Banyak Gen Z yang tumbuh besar dengan melihat orang tua. Berangkat pagi, pulang malam, lembur terus. Tapi tetap saja hidupnya penuh dengan tekanan finansial. Lalu muncul pertanyaan di kepala mereka. Kalau kerja keras saja tidak bisa menjamin hidup yang enak, buat apa saya mengulang cara yang sama? Makanya Gen Z selalu mencari cara kerja yang lebih fleksibel, pekerjaan yang ada makna, dan mereka sangat peduli soal kesehatan mental. Sekali lagi, ini sebenarnya positif. Mereka tidak mau mengulang siklus yang lelah yang dialami generasi sebelumnya. Tapi masalah datang ketika kerja lebih pintar, disalahartikan menjadi kerja lebih santai dari awal. Mari kita luruskan. Kerja santai itu bukan berarti kerja setengah hati, anti lembur, anti tugas sulit, tapi gaji harus maksimal. Kerja cerdas itu justru mencari agar waktu dan tenaga yang dikeluarkan bisa menghasilkan dampak yang besar. Tapi di fase awal tetap perlu belajar keras, adaptasi, gagal, dan terus coba lagi. Contoh nyata, freelancer, konten kreator yang sekarang bisa bekerja dari rumah. Kelihatannya santai, pakai kaos, ngopi, kerja dari laptop, dan tidak kelihatan adalah pernah lembur, sampai subuh edit video, pernah dibayar telat, dan pernah ditolak berkali-kali. Pengusaha sekarang bisa atur waktu sendiri. Kelihatannya bebas, mau kerja jam berapa aja. Tapi tidak kelihatan bahwa dulu dia yang paling pagi datang dan paling terakhir pulang. Semua masalah lari ke dia. Jadi gaya hidup santai yang seringkali adalah hasil, bukan titik awal. Kalimat sederhananya adalah kerja santai dengan gaji yang besar itu bukan level 1. Itu level yang terbuka setelah melewati level kerja tidak santai tapi konsisten. Sekarang kita langsung bicara ke Gen Z. Tidak ada yang salah dengan punya standar kerja sehat, mau jaga mental, tidak mau jadi budak lembur. Tapi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Pertama, seimbangkan hak dan kontribusi. Kalau mau gaji besar, waktu fleksibel, lingkungan nyaman, maka kita juga harus siap untuk mengasah skill di atas rata-rata.
menunjukkan hasil kerja yang jelas, mampu menyelesaikan masalah, bukan hanya mengeluh. Pertanyaan yang perlu sering ditanyakan pada diri sendiri. Dengan skill saya hari ini, perusahaan rugi atau untung kalau menggaji saya sebesar yang saya minta? 2. Jangan takut start dari bawah. Banyak Gen Z malu kalau kerjaannya tidak keren. Padahal semua orang besar hampir selalu mulai dari posisi yang biasa-biasa aja. Mulai dari posisi junior, tidak membuat masa depan kita berhenti di situ. Yang membuat berhenti adalah tidak mau belajar, cepat tersinggung kalau dikritik, tidak paham proses. Ketiga, bedakan toksik dengan tantangan. Ada perbedaan antara lingkungan kerja yang toksik dengan kerjaan yang memang menantang. Toksik itu misalnya dihina secara personal, dibully, tidak dihargai sebagai manusia. Tapi kalau dikasih target, diminta revisi, diminta belajar hal yang baru, itu bukan toksik. Itu namanya tuntutan profesional. Yang menjadi manusiawi bukan penuh tekanan tanpa arahan. Perusahaan tidak bisa hanya berkata, anak muda sekarang tidak ada yang tahan banting. Kalau sistem kerja yang dibuat tidak jelas, tidak menghargai prestasi, dan hanya menekankan tanpa mengarahkan. Jadi, ini bukan masalah Gen Z, ini masalah dengan ekosistem kerja secara keseluruhan. Pada akhirnya, fenomena Gen Z mau gaji besar, tapi mau kerja santai, itu sebenarnya adalah sebuah jeritan. Kami ingin hidup layak, kami tidak ingin mengulang penderitaan generasi sebelumnya. Tapi, kami juga mau belajar dengan cara mencapai, dengan cara yang benar. Pesan untuk Gen Z, tidak apa-apa punya standar, tidak apa-apa jaga mental, tidak apa-apa juga mau hidup enak, siap menjalani fase kerja yang mungkin belum santai. Buktikan dulu kontribusimu, baru minta pengakuan dan penghargaan. Karena gaji gede dan kerja santai itu bukan mitos, tapi juga bukan hadiah undian. Ini adalah hasil kombinasi dari kerja keras, kerja cerdas, konsistensi, dan waktu. Jadi, sebelum bilang, saya mau gaji besar, tapi kerja santai. Coba tanyakan dulu kepada diri kamu sendiri, sejauh mana yang kamu sudah siapkan untuk pantas menerima itu semua. Dan sebagai penutup, jika Anda ingin menjadi narasumber dan punya sudut pandang sendiri soal fenomena Gen Z dan dunia kerja, silakan kirim ke email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Terima kasih. Sampai ketemu di monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.